Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 381, apakah saya mudah diganggu orang di luar elemen saya? Apakah kamu yakin aku tidak menyiapkan hadiah? Mu Qixi bertanya pada Seng Xiao. Seng Xiao tidak mempermasalahkan bau badannya, dan malah membawanya ke hotel tempat dia memesan meja makan siang. Namun, karena mereka bertemu banyak kenalan, mereka semua kini memiliki reaksi yang agak menarik terhadapnya. Sekarang ada putra mahkota yang berbeda di Huangyao, kamu benar-benar ingin menangis melihat Seng Xiao sekarang. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dia lebih baik menikah dengan keluarga Sen demi wanita itu dan menghancurkan dirinya sendiri, sungguh sia-sia kekagumanku selama bertahun-tahun padanya. Kita tidak perlu takut padanya sekarang, kan? Mu Qixi dan Seng Xiao dapat mendengar pembicaraan itu saat mereka berjalan melewati mereka, dan Mu Qixi mencibir. Bahkan jika Xiao Xiao benar-benar telah meninggalkan keluarga Seng, gerombolan ini tidak akan pernah memiliki hak untuk menunjuk dan menertawakan mereka. Di sampingnya, Seng Xiao tampak acuh tak acuh. Lagi pula, dia sangat suka melihat bagaimana orang-orang ini bereaksi. Mereka suka sekali menendang orang lain saat mereka sedang terpuruk. Mu Qixi sangat marah kepada kekasihnya saat dia duduk. Kenapa harus repot-repot? Kata Seng Xiao penuh arti. Kenapa harus membuang-buang tenaga untuk orang-orang yang tidak penting dan masalah-masalah yang tidak penting? Mendengar perkataan itu, Mu Qixi menyadari bahwa dia tengah duduk di tengah semak mawar, dan karena itu tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan dasi yang dibelinya untuk Seng Xiao dari punggungnya. Benda itu memiliki pola garis-garis biru, warna yang tidak pernah diperhatikan oleh Seng Xiao sebelumnya. Namun, sekarang dia tidak lagi menonjolkan diri. Aku ingin memberikannya padamu tadi malam, tapi saat itu kamu sedang. Seng Xiao mengangkat dagunya. Bantu aku memakainya. Mu Qixi pun bangkit dari tempat duduknya dan menghampirinya, namun gerakannya canggung karena dia mencoba dengan asal-asalan untuk membantunya mengikat dasi. Sebagai balasannya, Seng Xiao memegang pinggangnya dan memperhatikan dengan geli betapa seriusnya dia, bahkan saat dia mencoba mengingat langkah-langkah untuk mengikat dasi. Apakah kamu baru saja mempelajarinya? Tanyanya kemudian. Ya. Aku melihatnya dari video daring, tetapi gagal beberapa kali. Mu Qixi menjawab dengan tenang. Kamu selalu terlihat sangat sempurna saat masih bersama keluarga Seng, jadi aku jarang punya kesempatan untuk melakukan hal seperti ini untukmu. Sepertinya anakku sekarang sedang belajar menjadi istri yang baik. Baiklah, akhirnya aku punya kesempatan untuk mempermainkanmu sekarang karena kau sudah bersama keluarga Sen, atau aku akan menghajarmu habis-habisan. Mulut itu. Seng Xiao menyeringai, tiba-tiba memegang leher Mu Qixi dan mencium bibirnya yang lembut. Jadi, apakah aku mudah diganggu saat aku berada di luar elemenku? Kau pengganggu. Mu Qixi jelas tidak senang dengan penjelasannya, sebelum dengan lembut menungganginya di pahanya. Dan aku tahu apa yang sebenarnya ingin kau lakukan di sini. Kau tidak merayakan, kau mencoba membujukku dengan cara ini, agar aku tidak khawatir dengan Nonagu. Kamu terlalu banyak berpikir. Pasangan itu baru mulai makan siang setelah cukup bermesraan. Sebenarnya, Seng Xiao punya maksud lain, karena Seng Tua sudah memberikan peringatan yang sangat bagus kepada Seng Xiao, dia tentu harus membalas budi. Menunjukkan kemesraan di depan umum dengan anak perempuannya saat makan siang dan tidak menunjukkan adanya masalah dalam hubungan mereka, Hai plus P, Old Seng pasti akan sangat marah jika dia tahu, bukan? Seperti yang diduga, begitu Seng Tua mendengar berita itu, dia membanting tangannya ke meja sambil bangkit dengan marah. Hal yang tidak berguna. Apakah memiliki seorang wanita berarti menyediakan makanan di atas meja? Seorang tuan muda yang agung dan berkuasa dari keluarga Seng, berpelukan dengan seorang wanita. Sungguh memalukan. Kalau bukan karena kompetensinya, keluarga Seng pasti sudah menghabisi cucu kurang ajar itu. Sementara itu, di rumah keluarga Su. Su Yihong dan Papa Su pergi ke rumah sakit untuk menjalani tes paternitas, namun Su tetap tenang seperti mentimun dan tampaknya tidak khawatir dengan hasilnya. Dengan ketenangannya itu, apakah dia benar-benar dijebak oleh Jing Yun, atau itu tindakan yang disengaja untuk keuntungan Papa Su? Ayah, aku yakin hasilnya akan membuktikan aku tidak bersalah. Kalau itu terjadi, ayah akan tahu siapa di antara aku dan Yi Feng yang berbohong. Aku juga tidak ingin kalian bermusuhan, Papa Su mendesak emosional. Sementara itu, Su Yihong bersikap wajar di dekat ayahnya, memperingatkan dirinya sendiri agar tidak menunjukkan dirinya semakin gugup. Itulah cara dia dan paman tertua Su dapat membeli lebih banyak waktu untuk menguras kantong keluarga Su. Dan dengan proyek utama Su Holdings yang sepenuhnya berada di sakunya, dia dan paman tertua bahkan telah memikirkan cara untuk mengklaim hak manajemen penuh atas perusahaan tersebut. Rencana mereka tidak akan terpengaruh sama sekali meskipun dia diskors dari tugasnya. Di sisi lain, apa yang bisa dilakukan Jing Yun sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Su? Apakah dia tidak berdaya melawan Su Yihong? Tentu saja, begitu berita tentang Su Yihong yang diskors tersebar, para karyawan Su Holdings secara alami akan mulai memilih sisi mereka, menjadikan momen saat ini sebagai kesempatan terbaik untuk perombakan jabatan.
Dan Jing Yun tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam perang ini. Setelah mengetahui bahwa Papa Su telah melakukan tes DNA, Mama Su meneleponnya. Saya benar-benar tidak menyangka Yi Hong bisa begitu menahan diri. Meski begitu, orang tua, saya telah melihat tes yang dilakukan Yi Feng terhadap Yi Hong. Saya yakin semua yang dikatakan Yi Feng itu nyata, jadi Anda harus berhati-hati apapun yang Anda lakukan. Bahkan jika kita tahu itu, kita tidak dapat melakukan apapun selama kita belum memiliki hasil tes DNA. Selain itu, setelah mengintai di sekitar Su Holdings begitu lama, dia pasti telah melakukan berbagai pengaturan. Sudah terlambat bahkan jika kita bertindak hati-hati sekarang. Apakah kamu ingin berbicara dengan Fenger? Mama Su bertanya kepada Papa Su. Dia punya pengalaman bertahun-tahun dalam hal seperti itu. Berikan dia teleponnya, kata Papa Su. Ayah, Jing Yun menyapa dengan tenang setelah menerima telepon. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Jing Yun tidak berkata apa-apa, dan Papa Su menghela napas sebagai tanggapan. Bicaralah dengan bebas. Aku sendiri tidak tahu mengapa, tetapi hatiku juga lebih percaya padamu. Anda tidak bisa berhenti hanya dengan menangguhkan tugas kakak. Tugas paman juga harus ditangguhkan, dan sebagai penanggung jawab Su Holdings, Anda tidak memerlukan alasan yang masuk akal pada saat seperti ini, atau menangguhkan tugas kakak tidak akan ada artinya. Kedua, singkirkan semua koneksi yang selama ini disembunyikan oleh Broter, dan cobalah cari tahu siapa yang ada di pihaknya. Cobalah untuk menyingkirkan mereka yang biasanya dekat dengan Broter. Ketiga, hentikan proyek penting yang dipegang oleh saudara. Anda harus bekerja sama dengan departemen terkait terlebih dahulu, dan mencegahnya jatuh sepenuhnya kepadanya meskipun kita harus menundanya. Jika tidak, kerugian yang harus diderita Su Holdings akan lebih besar jika dia mencabutnya. Sebelum saya ditemukan, pasangan ayah dan anak itu hanya ingin mengklaim kekuasaan secara diam-diam. Sekarang setelah saya kembali, mereka terpaksa mengambil tindakan lebih lanjut. Papa Su tidak dapat menahan tawa setelah mendengarnya. Kau benar-benar telah bekerja sama dengan Seng Xiao. Fenger, aku telah menangguhkan tugas paman tertuamu dan menyaring pekerja kita. Namun, yang tersembunyi tidak dapat ditemukan. Dan untuk proyek itu, aku benar-benar belum memikirkannya. Tetap saja, aku benar-benar tidak akan melakukan sejauh itu kecuali kita harus melakukannya.